Fa'araftu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaik. Di situ aku yakin tidak mungkin kamu akan mensejajarkan dengan namamu kecuali makhluk yang kamu paling cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Acara maulid, pembacaan maulid adalah cara untuk kita membuat semakin rindu dan cinta kepada Rasulullah. Karena pasti orang mukmin itu jika mendengarkan nama Muhammad akan tergerak hatinya mengingat kekasih Allah. Karena memang hati orang mukmin itu cinta kepada Muhammad Rasulullah. Karena itu Al-Habib Ali Al-Habsyi beliau bertujuan mengubah maulid ini adalah tashwiqan lis-sami'in min khawassil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin. Tashwiqan lis-sami'in, membuat rindu bagi orang-orang yang mendengarkan sejarah kisah tentang Nabi Muhammad. Saudara, kalau Anda diceritakan makanan yang lezat, pasti akan ingin merasakannya. Diceritakan perempuan yang cantik, pasti ingin melihat dan menemuinya. Kalau Anda diceritakan bagaimana sifat-sifat Nabi, maka itu akan mendorong pasti ingin Anda rindu kepadanya. Anda akan cinta dan ingin berharap bertemu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tashwiqan lis-sami'in min khawassil mu'minin. Wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Bagi orang yang sudah cinta kepada Nabi, apa perlunya baca maulid? Tarwih adalah sebagai penghibur orang-orang yang sudah cinta kepada Nabi. Karena mendengarkan cerita orang yang dicintai itu adalah menghibur hati pecinta. Anda punya anak mondok di satu pesantren yang jauh. Kemudian ada satu orang bercerita, anak kamu tampan ya, Masya Allah bersih, anak kamu itu akhlaknya bagus lagi. Pasti Anda senang mendengarkan cerita itu. Kenapa? Cerita orang yang dicintai. Datang lagi yang kedua, anak kamu cerdas, Masya Allah juara 1 di pesantren. Terhibur. Datang lagi yang ketiga, ratusan kali, bahkan ribuan kali Anda dengarkan cerita itu, Anda akan semakin menikmati. Kenapa? Karena orang yang sudah cinta akan senang mendapatkan cerita orang yang dicintai. Begitulah pecinta Rasulullah. Mereka tidak ada bosan-bosannya untuk diceritakan kekasihnya Nabi Muhammad. Diulang-ulangi itu maulid, tidak ada bosan-bosannya. Kenapa? Orang yang cinta pasti akan senang mendengarkan cerita orang yang ia cintai.
Habib Ali Al-Habsyi, beliau sampai berkata begini, maribtu fakana dzikru bur'an li'illati. Aku ini sakit, tapi kalau kepingin sembuh bukan obat, bukan jamu. Ceritakan kekasihku, maka aku semangat lagi dan aku sembuh daripada penyakitku. Sallallahu alal habib. Coba ibu-ibu didengarkan. Yang ngomong sendiri ditegur. Karena itu hadirin sekalian, dengan sampai acara maulid ini ternyata hanya sekedar lantunan qasidah. Kita alhamdulillah diajarkan senang dengan burdah, dengan maulid, dengan yang lainnya. Tapi kualitas harus ditingkatkan. Jadikan pembacaan maulid ini adalah penyegar hati yang sudah layu dari cinta dan rindu kepada Nabi. Jadikan acara maulid ini adalah penyemangat kita untuk selalu bersolawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau sudah acara maulid, jangan cerita politik, jangan cerita orang-orang politik, jangan cerita bisnis, jangan cerita tentang ekonomi, jangan cerita yang lainnya, cerita Nabi. Kenapa? Segala hal kalau sudah dihubungkan dengan Nabi, maka semuanya adalah di bawah beliau. Beliau ada yang termulia, teristimewa, terhebat, terindah, dan seterusnya. Karena itu Habib Ali, beliau menyatakan, manamdah illan Nabi. Kami nggak bisa muji lagi kecuali Nabi sudah. Kenapa? Puji siapapun, apapun, selain Allah, maka tidak ada yang lebih indah dan lebih mulia daripada Muhammad Rasulullah. Beruntungnya jadi para sahabat Rasulullah. Bagaimana mereka tadi itu bisa menyaksikan Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu enggak seperti kita, Pak. Kalau kita ini kalau lagi sumpek, stres, kepingin fresh, kepingin cari hiburan, cari pemandangan yang indah, mungkin naik gunung, hawa yang sejuk, kemudian pemandangan dari gunung, mungkin pergi ke pantai, mendengarkan suara ombak, hilang stres kita, jadi fresh. Kalau para sahabat kalau sudah begitu datang kepada Rasulullah, lihat wajah Rasulullah, hilang itu stresnya, saudara. Tatanazzahul uyunu fi hadaiki mahasini jamalih fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithali. Mata ini akan menjadi terhibur dengan keindahan wajah Nabi Muhammad. Karena tidak ada yang lebih istimewa, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih indah daripada Nabi Muhammad, dan kamu tidak akan mendapatkan itu semuanya lebih daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian rahmati Allah. Ada satu riwayat Tabrani dan juga riwayat Al-Hakim meriwayatkan juga dari selain keduanya, meriwayatkan ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan dan Nabi Adam diusir dari surga, diturunkan ke dunia. Nabi Adam sampai diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Karena Nabi Adam berdoa, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafartani
lama ghafarta li. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kehormatan Nabi Muhammad, ampuni dosaku. Allah yang Maha Tahu bertanya kepada Nabi Adam, ya Adam, kaifa araftahu? Kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu? Wahai Adam, bagaimana kamu bisa kenal dengan Muhammad padahal aku belum ciptakan Muhammad? Adam manusia pertama, saudara. Maka si Adam menyatakan, lamma khalaqtani biyadik wa nafakhta fiyya min ruhik. Ya Allah, ketika engkau menciptakan aku dengan kekuasaanmu dan engkau menghembuskan ruh kepada jiwaku, ra'aitu ala qawaimil arsh maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku melihat ada di tiang-tiang arsh tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa'araftu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaik. Di situ aku yakin tidak mungkin kamu akan mensejajarkan dengan namamu kecuali makhluk yang kamu paling cintai. Tidak mungkin kamu sejajarkan nama makhluk kecuali makhluk yang dengan namamu kecuali makhluk yang paling engkau cintai. La ilaha illallah. Setelahnya Allah apa? Muhammad Rasulullah. Maka Allah menjawab, sadaqta ya Adam. Benar kamu ya Adam. Innahu la ahabbul khalaq ilaih. Dia adalah makhluk yang paling aku cintai. Dan dia daripada anak cucumu nantinya. Walaula Muhammad ma khalaqtuk. Kalau bukan karena Muhammad, wahai Adam, aku enggak ciptakan kamu. Walaula Muhammad ma khalaqtul jannah walan nar. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan surga dan aku tidak ciptakan neraka. Ud'uni bihaqqi. Wa laqad ghafartu lak. Ya, mintalah ke aku dengan kehormatan yang paling aku cintai Muhammad. Dan aku nyatakan sekarang, kamu aku ampuni dosa kamu, kesalahan kamu wahai Adam. Allah ciptakan Nabi Adam ini adalah untuk nanti melahirkan kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad. Dari turunannya Allah ciptakan neraka itu untuk di akhirat menjadi tempatnya Nabi Muhammad dan orang-orang yang percaya, beriman dan mendukung Nabi Muhammad. Allah ciptakan neraka itu adalah untuk orang-orang yang membenci dan mengkafiri ajaran Nabi Muhammad atau para nabi yang mereka itu adalah pemimpinnya adalah Nabi Muhammad. Karena itu tidak berlebihan Anda mengadakan maulid ini, memang hebat manusia yang satu itu. Manusia yang satu itu memang hebat. Bahkan di Mustadrak Hakim pernah Allah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Isa, amin bi Muhammad wa'mur man adrakahu min ummatika ayyuminu bih. Wahai Isa, berimanlah kepada Muhammad dan beritahu umatmu yang menemui Muhammad untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Walaula Muhammad ma khalaqtu Adam, walaula Muhammad lama khalaqtul jannah walan nar, wa laqad khalaqtul arsya 'alal ma'i fattarab fakatabtu alaihi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fasakan. Wahai Isa,
kamu harus beriman kepada Muhammad. Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad jauh. Dan beritahu kepada umatmu yang menemui Muhammad harus beriman kepada Muhammad. Karena kalau bukan Muhammad, aku nggak ciptakan Adam. Kalau bukan karena Muhammad, aku nggak ciptakan surga dan neraka. Ketahuilah ketika aku menciptakan arsy di atas air, arsy goyang, maka aku tulis di atasnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, arsy menjadi tenang. Saudara, kita apapun keadaan, mau di Indonesia maupun di luar Indonesia, mau keadaan krisis apapun, kalau Anda kepingin tenang, adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mantapkan keimanan terhadap Allah dan kepada Muhammad Rasulullah, Anda akan tenang. Nggak usah bingung Anda. Dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Anda akan tenang dunia sampai akhirat, bahagia dunia sampai akhirat. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah memang Nabi sallallahu alaihi wasallam kemuliaannya, tapi memang bukan hanya sekedar cerita kemuliaan, memang beliau kenyataan dalam kehidupannya, akhlak beliau adalah sangat mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat apa sih yang diharapkan Nabi ini, apa? Satu ternyata harapannya, ingin umatnya ini selamat semuanya masuk surga bersama beliau. Allah, nggak punya tujuan apa-apa Rasulullah itu. Rasulullah nggak punya tujuan apa-apa. Lalu Nabi itu rumahnya nggak pernah dibangun, saudara. Tufiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma wada'a labinatin ala ma wada'a labinatan ala labinah. Nabi itu meninggal belum pernah menata batu bata. Rumahnya yaitu sampai meninggal. Nggak ada pemugaran, nggak ada pembaharuan. Untuk makan Nabi bilang masyabi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin min khubzi syair. Nabi itu makanannya dari roti gandum yang paling murah. Belum pernah Nabi itu 3 hari makan gandum yang bagus. Sering Nabi nggak makan bahkan. Tapi Nabi bukan mentalnya seperti kita. Kalau nggak ada makanan minta sama murid, minta bantuan sama orang-orang. Bukan begitu mentalnya Rasulullah. Nabi itu kalau nggak punya ditahan laparnya. Satu saat Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha mendapatkan rizki tepung gandum, dibuat roti sama tangan mulia beliau. Setelah jadi ingat ayahnya, ya Allah, pasti ayahku senang kalau aku kasih roti ini. Dibawa ke ayahnya Rasulullah. Sampai di hadapan ayahnya, apa ini Fatimah? Roti yang aku buat dengan tanganku sendiri, wahai ayah. Diambil sama Rasulullah sambil menyatakan, wahai Fatimah, innahu la awwalu ta'amin yadkhulu batna abiki mundu yaumain. Wahai Fatimah, sekarang ini adalah makanan pertama yang masuk ke perut ayahmu semenjak 2 hari. Shallu ala Nabi. Pemimpin ini enggak seperti kita. Harus disiapkan makanan, harus walaupun tanpa makan lapar tetap berdakwah. Sallallahu alaihi. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata begini, mundu syahrain lam tugad narun fi matbakhi Rasulillah SAW hatta gubid. 2 bulan belum pernah api
api mengepul ada di dapur Rasulullah sampai meninggal dunia. Jadi sebelum Nabi meninggal 2 bulan itu nggak masak Siti Aisyah. Ditanya, makan apa? At-tamr wal ma, air kurma, air kurma, air kurma. Padahal ayahnya Siti Aisyah Sayyidina Abu Bakar. Kalau ngomong ya pasti akan dikeluarin. Kalau ngomong sama sahabatnya, sahabat itu pecinta Rasulullah, pasti akan tidak dibiarkan. Tapi itulah jiwa yang tidak pernah merepotkan orang dan tidak pernah minta, saudara. Satu saat Rasulullah ada di masjid dan di situ ada Imran bin Husain. Nabi berkata kepada Imran, wahai Imran, sudikah kamu menemani aku datang ke rumah Fatimah? Iya ya Rasulullah. Saat itu belum turun ayat hijab. Sampai ada di muka pintu rumah Siti Fatimah diketok sama Rasulullah. Dari dalam ada suara Siti Fatimah membil bab, siapa di pintu? Aku, ayahmu, Muhammad Rasulullah. Ayah sendiri atau sama yang lain? Sama Imran bin Husain. Maaf ayah, nggak bisa dibuka pintunya. Kenapa? Pakaian kami satu persatu kami jual. Tinggal 1 gamis sekarang dipakai suami saya bekerja, Ali bin Abi Thalib. Dan sebagian anggota badan putrimu terbuka. Nggak bisa kami buka sekarang ayah. Kalau sama temen. Fatimatu Zahra, Sayyidatun Nisa'il Alamin. Faham bu? Faham bu yang ngomong sendiri? Faham bu yang ngomong sendiri? Ya, kalau datang untuk ngomong-ngomong sendiri ya sayang. Ini diceritakan Nabi, inti ngomong sendiri. Dengerin, kalau nggak sabar tidur atau pulang. Saya teruskan ya. Cerita Siti Fatimah ya. Wahai ayah, saya tidak bisa buka pintu karena pakaian tinggal 1, jubahnya dipakai Ali bin Abi Thalib, sebagian badan anakmu terbuka. Maka Rasulullah mengambil serbannya, dimasukkan. Wahai Fatimah, pakai ini. Serban ayahmu dipakai. Ayah udah tertutup, cuma rambut belum tertutup. Maka Nabi pun mengajarkan begini caranya nak, sampai akhirnya tertutup semuanya. Dibuka pintu oleh Siti Fatimah. Ini Nabi sama Siti Fatimah ini luar biasa. Baru ketemu, kalau pisah sebentar rindu lagi. Setiap bertemu berpelukan. Jadi luar biasa ini memang kedua sosok ini. Langsung dipeluk sama Siti Fatimah, dicium dahi Rasulullah. Kemudian duduk. Siti Fatimah ditanya sama Nabi, "Kaifa asbahti?" Gimana keadaan kamu pagi ini wahai Fatimah? Fatimah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya harus jujur. 2 hari belum makan ya Rasulullah." Menangis Rasulullah. Bangun Rasulullah. Dibuka, ikat perutnya. Ada 3 batu yang mengganjal di situ. Wahai Fatimah, aku ayahmu Rasulullah. Aku lebih utama daripada kamu. 3 batu menandakan 3 hari ayahmu menahan lapar, wahai anakku. Wahai putriku Fatimah,
Jangan sedih kamu menjadi orang susah di dunia, nak. Karena kamu akan menjadi sayyidatun nisa ahli jannah. Kamu akan menjadi pemimpin perempuan yang beriman ada di surga. Ya Rasulullah, ada Siti Maryam, ada Siti Asia. Ya, Siti Maryam itu adalah pemimpin wanita di surga pada zamannya. Siti Asia itu pemimpin wanita di surga ada di zamannya, tapi kamu adalah pemimpin wanita yang beriman ada di zamanku, di zamanmu, yaitu umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad lebih utama daripada umatnya Nabi Musa, lebih utama daripada umat-umat sebelumnya. Wahai Fatimah, jangan kamu susah ya. Suami kamu Ali bin Abi Thalib yang mungkin tokonya, kalau bahasa sekarang, nggak gede, pabriknya nggak gede, nggak punya apa-apa. Jangan susah, karena aku sudah jodohkan kamu dengan orang yang terpuji di bumi dan di langit. Begitu keadaan Nabi, begitu keadaan keluarga Nabi. Kemudian apa tujuan Nabi? Tujuan Nabi adalah untuk umatnya selamat dari neraka, masuk surga bersama beliau. Ketika di detik-detik akhir sakaratil maut, ketika Nabi sakit ya, belum sakaratil maut, ketika Nabi sakit, Nabi didatangi malaikat Israel. Kemudian Nabi bertanya, "Ji'ta gabidan am zairan?" Sekarang kamu datangnya ini untuk ziarah atau untuk mencabut nyawa? Malaikat Israel menjawab, "Ji'tu zairan wa gabidan in syi'ta." Saya datangnya ziarah sekaligus mencabut nyawa kalau kamu berkenan. Nabi belum bisa memilih. Aina Jibril? Mana Jibril? Aku masih belum tenang nih. Mana Jibril? Apa yang dipikirkan sama Nabi? Setelah datang malaikat Jibril, "Man li ummati min ba'di?" Siapa nanti yang perhatikan umatku setelah aku wafat? Siapa yang akan menjaga, memperhatikan umatku kalau aku wafat ini? Siapa? Ada yang dipikir. Jibril tidak bisa menjawab. Kembali ke hadirat Allah, membawa salam Allah kepada Muhammad. Kemudian Jibril menyatakan, Allah memerintahkan aku mengkabarkan kepada kamu Muhammad, akhbir habibi Muhammadan anni la ukhzihi fi ummatihi abada. Kasih kabar kepada kekasihku Muhammad, aku tidak akan mengecewakan dia terhadap umatnya selama-lamanya. Wa akhbirhu, kasih kabar sama Muhammad, bi anna jannata muharramatun alal anbiya'i wa umamihim qabla an tadkhulaha anta wa ummatuk, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kasih kabar kepada kekasihku Muhammad bahwa sesungguhnya aku nyatakan surga haram dimasuki oleh seluruh nabi dan umat mereka sebelum kamu dan umatmu masuk terlebih dahulu. Baru Nabi Muhammad, al-an taba qalbi, sekarang aku sudah lega, hatiku sudah lega. Ternyata Nabi memilih ar-rafiqal a'la. Udah, aku mau kembali kepada Allah, aku rindu bersama Allah. Nabi meninggal dunia setelah tenang mendapat jaminan bahwa akan masuk bersama surga bersama anda semuanya. Alhamdulillah. Itulah cita-cita Rasulullah SAW. Ada satu hadis Nabi menerangkan, innalil anbiya'i yaumal qiyamah manabir min nur. Nanti di hari kiamat itu Allah akan sediakan mimbar-mimbar dari cahaya untuk para nabi. Untuk apa? Kalau sudah duduk di atas mimbar, maka dihantarkan ke surga Allah.
kulluhum yajlisuna 'alaiha, semua para nabi udah siap masuk surga, udah duduk di atas mimbar. Ghaira mimbari la ajlisu 'alaih, hanya mimbarku aku tidak duduk di atasnya. Kalau sudah nabi tidak siap masuk surga, nggak bergerak itu mimbar-mimbar semuanya. Mimbarku masih kosong. Kenapa? Makhafata ayyub'atha bi ila jannah wa atruku ummati fil hisab. Aku khawatir kalau sudah duduk di atas mimbar dikirim ke surga, sedangkan umatku masih ada di mahsyar di hisab. Nggak mau masuk surga Rasulullah. Sehingga Allah menegur, "Madza turidu an asna bi ummatika ya Muhammad?" Yang kamu pinginin apa sih aku perlakukan untuk umatmu wahai Muhammad? Allahumma ajil hisabahum, percepat hisab mereka ya Allah. Maka Allah memberikan syafaat kepada Nabi Muhammad. Dikasih syafaat sama Nabi, sampai Nabi berdiri di atas mizan, di atas timbangan. Umatnya yang masih timbangannya berat, sayiatnya dikasih syafaat, diampuni oleh Allah. Sampai ada di Mauqif juga begitu, sampai ada di Sirat juga begitu. Tapi ada umatnya Nabi itu masih masuk ke neraka. Itu pun Nabi Muhammad berikan syafaat yang di neraka dikeluarkan semuanya. Nabi tidak mau ada umat yang disiksa, saudara. Sampai malaikat Malik menegur, ya Muhammad, ma tarakta li ghadabi rabbika min ummatika min baqiyah. Wahai Muhammad, gak kamu sisakan segelintir pun umatmu untuk disiksa oleh Tuhanmu. Nah, disinilah Allah menerangkan dalam Al-Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Muhammad, bakal Allah akan ngasih pemberian kepada kamu sampai kamu ridho. Kalau kita pemberian sampai ridho apa? Ya bangunan yang gede, duit yang banyak, mobil yang mewah, puaslah kita. Tapi Nabi Muhammad kepuasannya ternyata apa? Wallahi la arda wa wahidum min ummati finnar. Saya nyatakan saya tidak akan puas, saya tidak akan ridho semenjak masih ada satu di antara umatku disiksa di neraka Allah. Kepuasan Nabi, semua umatnya masuk surga Allah. Karena itu tingkatkan kualitas cinta, saudara. Jangan hanya bergosida, jangan hanya bermaulid, tapi tingkatkan kualitas cinta ini. Sekiranya Anda bisa menjadi orang yang bisa membuat bahagia Nabi. Karena Nabi cinta dengan Anda, lebih cintanya orang tua kepada Anda. Karena Nabi itu harapannya adalah Anda semuanya masuk surga. Beliau tidak mau masuk surga kecuali bersama Anda semuanya. Jangan dikecewakan Rasulullah. Ayo kita ajarkan kepada anak kita cinta kepada Nabi, ngikuti sunnahnya Nabi, melaksanakan ajaran Nabi, sholat berjamaah, baca doa-doanya Nabi, melakukan adabnya Nabi. Kita hormat kepada keluarga Nabi, hormat kepada ulama-ulama pewaris Nabi. Kita syiarkan masjid, sholatnya berjamaah, baca Al-Quran, membantu umatnya Rasulullah, selalu menghaturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tingkatkan itu semuanya, tingkatkan. Ya, jangan sampai Nabi begitu susah payahnya menyampaikan kepada kita, menahan lapar, hidup dalam keadaan kemiskinan, berperang, berlumuran darah. Kemudian banyak sekali perjuangan Nabi, bahkan nanti bagaimana di hari kiamat perjuangannya lebih. Ternyata kita mengecewakan Rasulullah. Sunnahnya Nabi enggak dilakukan, doanya Nabi enggak dibaca, adabnya Nabi ditinggalkan. Ayo kita buat Nabi bangga kepada kita, Nabi senang dengan kita. Ya Rabb, mudah-mudahan kita semuanya bukan hanya menjadi umat yang cinta kepada Nabi, tapi jadi umat yang dicintai oleh Nabi. Bukan hanya sekedar menjadi umat yang bangga dengan Nabi, tapi jadi umat-umat yang dibanggakan oleh Nabi. Bukan hanya sekedar umat yang sholawat dengan lisan saja, tapi sholawat yang dibarengi dengan kerinduan hati.
Bukan hanya sekedar ingin bertemu dengan Nabi ada di mahsyar di hari kiamat, tapi ingin bertemu dengan Nabi di dunia, baik lewat mimpi atau ya Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita ketemu dengan Nabi, Nabi senang senyum menemui kita, cinta kepada kita, memeluk kita, memberikan syafaatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin ya Rabb. Ya, jagalah cinta ini dan rahmat kita, perkuat cinta ini dalam hati kita, jadikan cinta ini membuahkan kita menjadi orang-orang yang bisa bertemu dengan Nabi dan Nabi bangga dengan kita. Wakrimil arwaha minna biliga khairil anami wablihil mukhtara anna min salatin wa salami. Ketika dalam sakaratil maut, ya Allah, takdirkan Nabi hadir untuk membantu kami husnul khatimah. Ketika kami dalam kubur, ya Allah, seluruh keluarga, teman-teman kami pulang meninggalkan kami sendiri, dan datang malaikat mungkar dan nakir bertanya kepada kami, hadirkan Nabi Muhammad untuk membantu kami bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, ya Allah. Ketika nanti di hari kiamat tidak ada orang yang sanggup menolong kami, bahkan para nabi mengangkat tangan nafsi, takdirkan kami bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Dan Nabi menyatakan, ana laha, aku yang menanggung syafaatnya kamu, aku menanggung syafaat kamu. Jangan engkau pisahkan kami dari Nabi Muhammad, ya Allah, karena dosa-dosa kami, karena maksiat kami, karena kesalahan-kesalahan kami. Sebagaimana Nabi Adam memohon berkat Nabi Muhammad, engkau ampuni dosanya. Dalam majlis ini kami bertobat, ya Allah. Ampuni dosa kami berkat Nabi Muhammad, ya Allah. Maafkan kesalahan kami berkat Nabi Muhammad, ya Allah. Jadikan sekarang Nabi Muhammad menyaksikan kepada kami bahwa kami cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta sama Rasulullah? Cinta sama Rasulullah, jawab. Cinta sama Rasulullah? Mudah-mudahan Nabi mendengar, Nabi menyaksikan, kita semuanya cinta kepada Nabi. Ya Allah, jangan engkau sia-siakan mereka yang cinta kepada Nabi Muhammad. Pulangkan mereka ke rumah mereka dengan engkau ampuni semua dosa mereka. Engkau kabulkan semua doa mereka dan hajat mereka. Beri mereka kesempatan, ya Allah, untuk berubah dari maksiat menjadi tobat, dari maksiat menjadi taat, dari yang berakhlak tidak baik menjadi berakhlakul karimah. Ya Allah, mereka umatnya Nabi Muhammad dan mereka masih cinta kepada Muhammad, tapi kadang-kadang masih terbuai dengan nafsu, masih tertipu dengan syaitan. Bubar dan majlis ini, ya Allah, jagalah mereka daripada pengaruh syaitan. Jauhkan mereka daripada pengaruh hawa nafsu. Jadikan mereka hamba-hamba yang soleh, yang sebagaimana engkau mulai mereka hidup dalam keadaan Islam. Jadikan mereka juga mengkhitam umurnya, mengakhiri umurnya dalam keadaan Islam. Husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Boleh memejamkan mata sebentar aja, dipejamkan mata. Bayangkan kalau sekarang ini adalah akhir kehidupan Anda di atas dunia, dan malaikat Israel mulai mencabut nyawa Anda. Keluarga di sekitar Anda sudah menangis karena yakin sebentar lagi Anda akan meninggalkan mereka dan mereka pun tidak ketemu dengan Anda. Maka saat itu, wallahi saat itu, Anda tidak mengingat lagi berapa harta Anda, apa kekayaan Anda. Yang Anda paling perlukan saat itu adalah la ilaha illallah untuk mengakhiri umur Anda sehingga mati dalam keadaan husnul khatimah.
Karena itu ayo kita akhiri majlis ini dengan la ilaha illallah, disaksikan oleh ruhnya Rasulullah, disaksikan oleh ruhnya para aulia Allah, disaksikan oleh para malaikat Allah. Kita baca la ilaha illallah, saya tuntun baca la ilaha illallah, ucapkan dengan penuh keimanan. La ilaha illallah ucapkan dengan fasih, la ilaha illallah ucapkan dengan penuh keimanan, dengan harapan mudah-mudahan di akhir umur kita juga bisa mengucapkan la ilaha illallah sebagaimana hari ini, berkat Nabi Muhammad, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adabi. Tirukan ya. La ilaha illallah. La kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah minal aminina alladzina la khaufun 'alaihim ولا هم يحزنون. اللهم حققنا حقيقة لا إله إلا الله واجعلنا في حسن لا إله إلا الله في دائرة لا إله إلا الله حين على لا إله إلا الله وتوفنا على لا إله إلا الله بعد عمر طويل في طاعتك بلطف عافية جمالا في الدنيا والآخرة حسن خاتم عند الموت وإلى حضرة النبي. الفاتحة.